Ya, kita lanjutkan kembali materi minggu lalu tentang fluida dinamis ya. Fluida dinamis dia itu harus ideal. Nah, arti kata fluida ideal itu apa? Merupakan fluida yang tak termampatkan atau dikatakan sebagai fluida yang tidak compressible. Artinya, ya, volume dan massa jenisnya tidak berubah karena pengaruh tekanan. Ini ada volume, ya. Volume dan massa jenis tidak berubah. Jadi harus konstan. Ya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama tidak dapat dimanfaatkan, ya. Yang kedua tidak mengalami gesekan atau disebut dengan viskositasnya 0. Ya, viskositasnya 0. Yang ketiga adalah laminer. Artinya kecepatan aliran fluida pada sembarang titik tidak berubah terhadap waktu, baik besar maupun arahnya. Nah, itu adalah disebut dengan laminer. Lalu kita belajar tentang debit aliran. Ketika si fluida itu bergerak, maka dia mengalami yang namanya debit aliran, yang disimbolkan dengan Q sama dengan V dibagi T. Ya, V dibagi T sama dengan A dibagi V. V itu adalah volume dibagi waktu, ya, sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran. Nah, di sini dilihat keterangan volume fluida, ya. Kalian tahu volume fluida itu dalam satuan apa biasanya? Ya, dalam satuan biasanya itu meter kubik atau sentimeter kubik. Kalau Q debit itu, debit fluida itu biasanya dalam satuan, ya, debit fluida itu biasanya dalam satuan meter, ya, meter pangkat 3 per sekon, ya. Nah, ini biasanya dalam satuan meter kubik. Ini meter pangkat 3 per sekon. Luas penampang biasanya dalam satuan meter persegi. Kecepatan aliran biasanya dalam satuan meter per sekon. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kalian sudah lihat, kita lanjut ke persamaan kontinuitas. Biasanya di dalam debit itu kita belajar tentang yang namanya persamaan kontinuitas, ya. Persamaan kontinuitas itu apa? Apabila ada pipa kecil bertemu dengan pipa besar pada aliran fluida, maka terjadi yang namanya persamaan kontinuitas, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ya, contohnya misalkan sini ada pipa kecil, ya. Si aliran fluida itu bergerak dengan kecepatan V1, ya, 2 meter per sekon, lalu dengan jari-jari 1 yaitu 5 cm, dan selanjutnya ditanyakan berapa kecepatan kedua, ya, pada pipa yang besar, dan jari-jari keduanya sudah diketahui 10 cm. Oke, kita langsung saja. Diketahui V1, kecepatan aliran fluida 1 pada pipa kecil itu 2 meter per sekon. R1, jari-jari per 1 pada pipa kecil yaitu 5 cm atau 0,05 meter. R2 10 cm sama dengan 0,1 meter. Yang ditanya berapa V2 atau kecepatan aliran fluida pada pipa kedua. Ya, langsung saja kita masukkan di situ nilai-nilainya. Ya, V1 yaitu 2 meter per sekon dikali dengan A1. A1-nya itu belum diketahui. Ya, maka dari itu kita pakai rumus, ya, Pi R kuadrat. Ya, ingat Pi R kuadrat 1 sama dengan V2 yang ditanyakan. A2 itu Pi R kuadrat 2. Kita coret ini sama, ini sama. Langsung saja jari-jarinya saja. Berarti
2 ya dikali sini R1 nya adalah 0,05 dikuadratkan, lalu ada V2 nya yang ditanyakan R2 kuadrat, dilihat situ 0,1 kuadrat. Nah lalu kita bagi saja ya, sini ada 0,05 atau sama dengan ya, biasanya 0,05 itu kalau dibeginikan ya 2 di sini 0,05, di sini ada 0,1, sini lalu dikuadratkan, ini V2 ya, ingat ke sini. Nah V2 sama dengan ya, dari total itu 0,05 dibagi 0,1 sama dengan berapa? Nah, 0,05. Nah jangan lupa dikuadratkan. Oke, lalu V2 hasilnya adalah 2 dikali 0,5 kali 0,5 ya, 0,5 dikali 0,5 adalah 0,25 ya, 0,25. Maka hasilnya V2 adalah 2 dikali 5 01, 2 kali 2 4, 5 meter per sekon. Nah itu adalah jawaban daripada V2 nya. V2 nya nilainya adalah 0,5 meter per sekon. Lalu hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli, misalkan ada mobil menanjak di situ di sebuah tebing, dia itu pasti berlaku EK ditambah EP. EK itu energi kinetik ditambah EP energi potensial sama dengan konstan. Nah di dalam Bernoulli itu apabila ada aliran fluida yang naik ke atas, yaitu mengalami tekanan. Nah tekanannya itu ya, tekanan ditambah energi kinetik dibagi volume ditambah energi potensial dibagi volume sama dengan konstan, dimana P tambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan ya. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Keterangan: P tekanan, V kecepatan aliran fluida, G kecepatan gravitasi, H ketinggian pipa, dan rho massa jenis fluida. Nah itu soalnya bagaimana? Misalkan pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 meter per sekon pada tekanan ya 10 pangkat 5 Newton meter pangkat min 2 dan massa jenis 1000 kg per meter kubik, maka tekanan pada pipa yang kecil adalah titik-titik, yaitu ada pilihan jawaban. Diketahui R1 15 cm dirubah jadi meter, R2 5 cm dirubah jadi meter, V1 1 meter per sekon kecepatan ya maksudnya, P1 tekanan 1 10 pangkat 5, rho itu adalah massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Ditanya berapa tekanan kedua pada pipa tersebut. Nah kita menggunakan yang pertama adalah caranya menggunakan asas kontinuitas dulu untuk mencari V2 nya. Setelah V2 ketemu 9 meter per sekon, kita mencari dengan menggunakan rumus hukum Bernoulli ya, dimana untuk menentukan tekanan pada pipa kecil. Nah di situ ada rumus hukum Bernoulli, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2.
Karena horizontal, maka H1 sama dengan H2 sama dengan 0 meter. Sehingga kalau 0 tidak usah dimasukkan lagi, maka langsung saja P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Langsung masukkan nilainya. Yang ditanya adalah P2. Maka berapa nilai P2? Yaitu total dari P1 dikurangi P2. Hasilnya adalah P2. Nah, sekian. Jadi tekanan pada penampang kecil adalah 60.000 Pascal. Oke, jadi kalian sudah mengerti dan kerjakan LKS buku paket halaman situ 92 nomor 3 ya. Nomor 5, sorry. Dengan caranya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.